asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik. Sekarang kita masuk ke apa namanya? An-nakisi. Barizah. Nah, baik. Nah, silakan dibaca isnadu al-mudha'af wal ajwaf ya fi ila dhamair rafa al-barizah, sahih? Isnadul mudhari'. Baik, aina isnadul mudhari'? Isnadul madi. Baik, minta aywa naqisaini ila dhamair raf'il barizah, sahih? Nah, ila dhamair raf'il barizah. Nah, tafadhal iqra. Nah, baik. Nah, nah. Baik. Ya. Baik. Nah, udu'una. Nah, baik, kita bahas sekarang. Nah, domir rafal bariza, jika kita ini ya sandarkan dia ya masuk ke fi'il mudhari dan amar, yang dimana fi'il mudhari dan amar ini fi'il yang nakis. Apa tuh nakis? Yang dimana ay fi'ilnya apa namanya, lam fi'ilnya adalah huruf illah. Tuh gimana? Nah, gitu maksudnya. Baik. Di sini disebutkan anti. Nah, anti. Anti apa? Tas'aina. Nah, fil khairi. Is'a. Nah, au aywa. Sahih. Tas'ina fil khairi is'a. Nah, mukhlisuna artinya adalah kamu perempuan itu berusaha dalam kebaikan, berusahalah. Baik. Oke. Selanjutnya
al mukhlisuna ya yas'auna fil khabari is'au. Orang-orang yang ikhlas berusaha dalam kebaikan, berusahalah kalian. Nah, nomor 2 ini domir apa nih? Domir anta. Afan, domirnya antum fil amar. Berusaha. Berusaha. Ya. Ya, yang kedua nih domirnya antum. Nah, kalau yang kedua, yang pertama fil amarnya apa? Nah, baik, nah, selanjutnya al waladani yas'ayani fil khair. Is'aya. Ini laki-laki ya semua nih. Kedua anak laki-laki berusaha dalam kebaikan, berusahalah kalian berdua. Fil amarnya apa? Is'aya. Baik. Selanjutnya ini domirnya antun nih. Al fatayatu yas'aina fil khabari is'aina. Ya. Para perempuan itu berusaha dalam kebaikan, berusahalah kalian. Baik. Selanjutnya anti tubudina surura abadi. Nah, terus kamu perempuan menampakkan kegembiraan, tampakkanlah. Nah, gitu. Selanjutnya an-najihuna yabaduna surura abadu. Nah, ini domirnya antum. Dan seterusnya domirnya antuma, domirnya antunna. Toib. Terus begitu juga seterusnya. Nah, maksudnya di sini bagaimana ya domir ini di fi'il amarnya jika akhirnya waw itu beda, jika akhirnya ya itu beda ya, dan alif. Baik. Nah, perhatikan nomor 1 ya itu alif. Nomor 1 ini alif. Nah, gimana dia fil amarnya? Nah, dan seterusnya. Bagaimana fil amarnya? Baik. Baik. Nah, perhatikan. Terus selanjutnya yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini kan alif, akhirnya alif. Nah, kalau dia antum ya dibuang huruf ilahnya. Iya. Ini kan is'au. Nah, is'au. Terus kalau 2 orang is'aya ya antuma. Nah. Tuh ya, selanjutnya kalau domirnya antunna gimana? Ya, domir antunnanya adalah tinggal ditambahkan nunnya, ya kan antunna. Baik. Nah. Baik. Nah. Terus ini nih abada kan yubudi. Abada yubudi. Gimana fil amarnya ini sebabkan kita Pak? Abadi, abadu, abadia, abadina, abadi, abadina. Nah, perhatikan kalau antuna di atas di fathah, ini di kasroh, ini menunjukkan ya. Ini ya nih. Ya, nomor 1, 2 sampai nomor 4 itu alif akhirnya. Ya, nakis juga tapi yang huruf ilahnya alif. Terus 5, 6, 7, 8 dia itu akhirnya adalah ya. Gitu. Perhatikan fil amr itu gimana ya. Toib, selanjutnya 9 sampai 12 ini 4 ya. Ya itu wow. Wow. Nah. Da'a ya da'u. Ud'u. Ud'i. Ud'u. Nah, itu yang terus lanjut ud'awa. Itu kalau dia antumanya. Kalau jamaknya ud'au. Nah, ya, itu jamaknya antumnya antuna. Baik.
Nah, seperti itu. Nah, perhatikan ya bentuk-bentuknya gimana dia fiil amarnya mereka semua ini. Ditambah juga di sini ada fiil mudhari'nya. Nah, perhatikan. Nah, apa sih tujuannya? Nah, apa tujuan belajar seperti ini? Belajar huruf-huruf ilah ini. Pertama, dalam bahasa Arab itu ya fiil itu tidak semua yang sahih ada huruf ilah. Kalau kita tidak tahu, repot nanti terjemahan ikut salah, maknanya ikut salah, pemahamannya juga ikut salah karena salah. Nah, ini penting apalagi namanya huruf ilah nih. Huruf penyakit. Penyakit kalau kita tidak bisa mendiagnosisnya kalau gitu. Bahasanya kayak gitu, susah nanti memahami ini apa sih penyakitnya gitulah. Baik. Nah, kita baca kaidahnya nih ya. Disebutkan di sini ud'i anti ud'i afan aywa ud'i la ud'i kan ini kan da'a ya da'u ud'i ada ud'i ud'u ud'awa ud'auna gitu. Baik. Ya ingat belajar sorof kita jika ain fiilnya itu dhamma maka fiil hamzah waslonya juga ikut dhamma. Ud'u da'a yada'u kharaja yakhruju. Apakah ikhruj? Bukan ukhruj. Nah, itu. Jika dhammanya ain fiilnya di fiil mudhari'. Baik, ada lagi silakan. Pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Baik. Dan kita baca terjemah qaidahnya. Baik, di sini ada qaidah. Katanya qaidah 123 al-mudhari'un naqisu alladhi akhiruhu alifun aw ya'un al wawu idza asnada ila al-ya'il mukhatabah. Nah, baik. Fi'il mudhari' naqis yang huruf akhirnya itu berupa alif, ya atau waw apabila disandarkan kepada ya mukhatabah. Maksudnya sini domir anti, taib, waw atau wawul jamaah dan wawul jamaah ini domirnya antum. Katanya hudifa minhu harfu illah, maka huruf ilahnya dibuang. Buang ini kaidahnya. Sinakis ya, maka huruf ilahnya buang. Taib. Katanya wabakia fathu ma qablahu idza kana harfu illati alifan. Taib. Menarik. Katanya dan tetap terbuka fathah huruf sebelumnya jika huruf ilat tersebut berupa alif. Ya, berupa alif ya. Lihat saja alif tadi, lihat. Banyak bacanya is'a. Mana tadi? Nomor 1 ya. Itu anti itu. Nah, ini dia. Kembali lagi. Nah, kaidah yang selanjutnya. Ya, perhatikan ini penting sekali. Fi'il mudhari' naqis. Al-mudhari' naqis alladhi akhiru alif. Jika akhirnya mudhari' naqis ini akhirnya itu adalah alif. Idza asna ila alif itsnain, apabila disandarkan kepada aliful itsnain, artinya domirnya antuma ini. Atau nun niswa, ini domirnya antuna, maka alifnya diubah menjadi ya. Kulibat alifuhu iyaan. Alifnya diubah menjadi iya. Nah, mana tadi? Contohnya, perhatikan contohnya di sini. Nah, ini is ayah. Is ayah.
sama lagi isaina, ini domirnya antuna. Ini kata rumusnya. Nah, lanjut rumus terakhir. Ini ya, kan domirnya nun niswa itu domir antuna dan alif tulisnya domirnya antuma. Nah, alifnya dimuncul-muncul ya. Baik. Selanjutnya kaidah yang terakhir di pembahasan ini. Nah, al-mudhari'un naqisu alladhi akhiru ya. Fi'il mudhari' naqis yang huruf akhirnya itu berupa ya. Oke. Perhatikan ya atau waw, ya. Artinya huruf ilahnya itu nanti ya atau waw atau huruf ilahnya bonan. Apabila disandarkan kepada aliful itsnain, ini domirnya antuma, atau nun niswa, ini domirnya antuna, maka tidak terjadi perubahan padanya. Baca saja tuh. Kita baca. Domir artinya domir antuma dan antuna yang akhirnya waw. Kita baca mulai dari akhir. Udu'u, nah wawnya tetap. Udu'awa tetap. Nah, terus ini yang waw, terus ya. Iya. Di sini abadina sama abadia. Nah, misalnya dipahami sampai sini. Untuk pertanyaan. Nah. Nah. Nah, silakan. Nah. Nah. Wow diganti jadi ya. Yang mana contohnya wow ganti ya itu mana? Yang mana? Nah, nomor berapa dulu? Ya, contohnya tuh. Ya, ya dawani ilal amali udowa. Mana wow ganti ya ganti wow atau wow ganti ya mana? Enggak ada. Hai. Nah, silakan ada lagi. Penting sekali ini karena huruf ilah ini perlu difokus. Nah. Nah. Baik, kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, contohnya udah ada. Latihan ini ya. Ini latihan untuk mengulang materi sebelumnya. Kita lanjut lagi teorinya. Nah, perhatikan. Ini penting ini. Belajar domir-domir begini nih penting sekali. Sekarang kita bahas al-mujarrad al-mazid. Nah, silakan dibaca dulu al-mujarrad wal mazid. Nah, al-mujarrad mazid. Nah, silakan. Antasan shout. Allah. Nah, sekarang jelas. Nah, ya. Anda baca aja ya. Nah, sambil jelaskan. Nah, sekarang ini sorof ini. Nah, ulang lagi di sini sorof. Jadi buku ini kan nahu sorof. Mujarrad dan mazid. Apa tuh mujarrad? Kosong dari tambahan. Yang maksudnya di sini kosong dari tambahan adalah fi'il. Yang kosong dari tambahan maksud di sini adalah
fiil. Mujarad ada dua dalam fiil itu, 4 huruf sama 3 huruf dan 4 huruf. Nah, nanti ringkasnya 3 huruf ada yang nambah 1 huruf, ada yang nambah 2 huruf, ada yang nambah 3 huruf. Kalau 4 huruf ada tambahan 1 huruf, ini jadi 5 huruf. Terus ada tambah 2 huruf sehingga menjadi 6 huruf. Fiil itu cuman batasnya 6 huruf saja, tidak ada 7. Tidak ada 7 huruf fiil, cuman 6, 2 batas paling maksimalnya. Jadi mujarrad itu begitu, mujarrad ada 2. Ada mujarrad yang 3 huruf, di 3 huruf ada mujarrad di 4 huruf. Terus mazid ini ya nanti terjadi juga di 3 huruf. Nanti yang asalnya 3 huruf tambahan 1 huruf. Nah, terus 3 huruf tambahnya 2 huruf. Terus 3 huruf tambahnya 3 huruf. Ini yang 3 huruf. Kalau dia 4 huruf gimana? 4 huruf tambah 1 huruf, 4 huruf yang asli ya, tambahan 2 huruf. Gitu. Nah, terus lanjutnya mujarrad tsulats wa maziduhu. Nah, jadi contohkan di sini adalah mujarrad tsulats kosong, 3 huruf kosong dari tambahan, dan sekaligus kita akan pelajari juga di sini adalah tambahannya yang 3 huruf. Baik. Nah, di sini langsung kita bedah. Nah, di sini contohnya fahimatil midud darsa afhama ustadut tilmidah. Nah, lihat. Fahima itu adalah tsulats mujarrad. Nah, pokoknya ingat. Diman. Kan kita ini masuk materi baru ya, mujarrad dan mazid. Latihannya lewat saja. Nah, udah tercukupi dengan contoh yang 12 tadi. Nah, tinggal diingat-ingat saja teorinya itu. Nah, sekarang ini materi kita mujarrad dan al-mazid al-mujarrad wal mazid. Nah. Baik. Nah. Ayo, ringkasnya nih anak kasih fil yang muncul di awal itu fil mujarrad sudah semua itu. Nah, di sini fahima, hamala, laiba, dafa'a, rofa'a, wa'ada, ya, doroba, hasuna, rodiya. Nah, hadaba ini nih. Nah, kalau Nah, Fadl silakan. Nah, jelaskan silakan. Nah, silakan. Bukan. Nah, bukan. Nah, ini ayo dia mazid ya, tambahan 1. Nah, silakan, ada lagi? Nah, normal sisanya itu. Nah, setelah koma itu normal. Nah, terus setelah koma ini ada fiil nih. Afhama ini 3 huruf tambahan 1 huruf. Mana tambahannya? Jelas. Kalau kita udah tahu fahima, jelas hamzah ini tambahannya. Hammala. Di tasdid itu 1. Nah, ini tambah 1 huruf nih. La'aba tambah 1 huruf yaitu alif. Itu asalnya laiba. Makanya beliau penulis di sini yang asli tambahan kecuali yang akhir itu. Kecuali yang akhir hadaba ini. Kecuali yang itu. Dafa'a, indafa'a. Nah, ini tambahannya berapa huruf? Gampang dia. Udah ada tulisannya 3 huruf, ini pasti tambahnya 2 huruf. Apa tambahannya? Alif dan nun. Perhatikan. Apa tujuannya kita belajar huruf asli dan huruf tambahan? Ini faedahnya. Apa tujuannya? Supaya nanti cari di kamus. Ya. Karena di kamus itu mungkin kamus ya, bukan kamus online. Kalau online itu kalau kita tulis langsung
kadang ada. Nah pertanyaan kalau ndak ada itu, cari dengan huruf aslinya langsung. Misalnya indafa, ya dafa, tulis aja dafa. Nah kalau kamus online atau langsung tulis asal langsung indafa. Nah beda kamus yang udah berbuku, konsepnya dia adalah melihat huruf aslinya dulu. Kalau kita nggak tahu huruf asli kan repot jadinya. Nah ini fungsinya di situ. Kita tahu mana asli mana tambahan huruf dalam fiil ini. Toib. Ini ya udah beda alif dan nun ini tambahan. Toib. Selanjutnya rofa, irtafa'a. Jadi ma'ruf ini jadi rofa'a. Rofa'a artinya tambahannya adalah alif, terus ta, terus apa lagi? Ta lagi yang terakhir. Nah, tambahan 3 huruf nih. Baik. Kalau wa'atu ini wa'ada tambahnya wa'ada. Baik. Nah, ini lain lagi i'mar. Ya. Jadi tambahannya di sini alif sama yang di ro yang bertasydid itu satu. Huruf asli ini ha, mim, ro sama ro ini huruf asli. Baik, perhatikan ini penting sekali. 6. Nah, doroba. Nah, ini 3 huruf asli ini. Kalau udah tadoroba, nah di sini ada tambahannya. Tambahannya ada mana? Ta sama alif. Ya, alif. Baik. Ndak sama mananya. Mana nomor 7 ini gini terjemahannya. Nah, maknanya nomor 7 ini adalah laki-laki itu memukul pencuri. Ini doroba ar-rajulu as-sariqo. Kalau tadoroba ini apa? Dua saling memukul. Dua laki-laki itu saling memukul gitu ya. Atau mungkin nah, ini mutawah udah lewat kita di dulu kita tasrif. Makna-makna fiil. Ya, udah lewat semua. Baik. Nah, sekarang hasuna. Nah, ini 3 huruf asli nih. Kalau bilang tahassana itu beda. Beda maknanya terus ucapan juga ikut beda ya. Jadi nah, pertanyaan ini berapa huruf? Hitung saja. Hasuna. Artinya ha, sin sama nun. Artinya ta ini tambahan, sin adalah tambahan. Di berstasi ada 2 tuh, ada 1 di tambahan. 2 huruf tambahan. Nah. Taib. Radiyal walidu an ibni istarda al waladu abahu. Nah, radiya ini asli 3 huruf. Nah, selanjutnya istarda. Nah, mana di sini adalah huruf tambahan? Ya, hitungnya ro, do sama ya. Artinya alif tambahan, sin tambahan, ta tambahan. Selesai masalah. 3 huruf tambahan. Toy. Nah, bantu terjemahan. Terjemahannya adalah biar langsung. Ayah itu pertama radiyal walidu an ibni. Ayah itu ridho kepada anaknya. Terus anak itu kalau wazan istaf'ala nih yang ada sinnya tuh ista ini kayak gini istaf'ala istaghfaro itu maknanya tuh tolab sebagaimana udah lewat kita dulu kita tasrif udah iya meminta memohon mencari. Nah kalau di sini anak itu mencari keridoan ayahnya ya memohon meminta mencari. Nah ini maknanya tolak namanya. Ini menarik dia coba. Nah, udah selesai, udah kita tahu mana huruf asli huruf tanah sini. Nah, hadaba ini huruf tambah 1 huruf di sini ada alif. Selanjutnya daba. Daba. Ya sudah ha da sama ba. Ha da sama ba. Arti tambahannya alif, waw sama dal 1. Selesai masalah. Nah, mana baca qaidahnya? Ya, qaidahnya itu dibaca. Kita baca. Sebutkan dalam qaidah al-fi'lul mujarradu ma kana jami'u hurufi asliyah. Jadi fi'il mujarrad adalah fi'il yang semua huruf aslinya
Fi'il mujarrad adalah fi'il yang semua hurufnya adalah asli. Nah, itu mujarrad. Baik, kalau mazid apa? Mazid fihi harfun au aktsaru ala hurufihi al-asliyah. Mazid adalah fi'il yang ditambah satu huruf atau lebih pada huruf aslinya. Baik. Nah, ulang lagi. Kalau 3 huruf tambahan 1 huruf. Nah, 3 huruf bisa juga tambahan 2 huruf. 3 huruf tambahan 3 huruf. Sudah 6. Kalau yang 4 huruf asli, tambahnya 1 huruf sama 2 huruf. Baik. Karena huruf fi'il itu cuman 6 huruf saja. Tidak ada yang 7 huruf fi'il. Nah, itu dia. Baik. Nah, selanjutnya kaidah terakhir al-thulathi menjadi thulathi yang 3 huruf yakunu mazidan fi harfan au harfani au thalatha ahrufin. Nah, sebenarnya dijelaskan ini. Jadi fi'il yang mujarrad 3 huruf itu bisa dia menjadi mazid. Apa mazid? Yang bisa ditambahkan dengan 1 huruf. Nah, contohnya apa? Kayak fa'ala, af'ala yang 4 huruf itu. Baik. Bisa juga 2 huruf kayak tadi tafa'ala, tadoroba dan seterusnya. Nah, lengkap sekali itu di kitab tasrif itu. Cari aja di sana lengkap. Atau 3 huruf asli yang dimana ditambah oleh 3 huruf kayak ahsana 1 huruf tambahan itu hasuna asal. Nah, apa? Iya, hamzah tambahannya. Iya, ahsana tambahnya hamzah. Nah. Baik, ada lagi pertanyaannya, silakan. Iya, bisa. Dia itu ini tentang penambahan ini rujuk ke kamus, tidaklah dibuat-buat. Misalnya hasuna nih, kita tulis di kamu hasuna, kan di kamu biasanya muncul semua yang 4 huruf, 5 huruf. Kalau tidak ada memang dia tidak disebutkan di sana. Gitu. Tidak semua mengikuti wazan. Misal contoh kalau hasuna, nanti ada hasana, nanti ada anda harus begitu. Al-muhim kembali ke kamus. Harus lihat dulu di kamus. Ada ndak hasana? Ada ndak ahsana? Ada ndak tahasana? Ada ndak istahsana? Kan gitu. Nah, biasanya dia dimunculin semuanya. Nah, kalau dia benar-benar kata itu ada dalam bahasa. Gitu. Baik, ada lagi? Baik. Nah, nah kita lanjut lagi ya. Materi yang selanjutnya adalah mujarradur rubai wa maziduhu. Nah, tadi itu 3 huruf. Yang ini nih adalah 4 huruf asli dan plus tambahannya. Sebenarnya udah jelaskan mujarrad itu ada 2. Ada di 3 huruf, ada di 4 huruf. Nah, sekarang ini kita belajar 4 huruf dan plus tambahannya. Gampang ringkasnya, 4 huruf nanti ada tambahan 1 huruf. 4 huruf tambahnya 2 huruf. Itu aja. Ya. Toib. Nah, di sini contohnya memang sedikit, memang yang asli ini yang 4 huruf ini 4 huruf asli sedikit sekali katanya. Cuma di sini disebutkan 3 doang. Ba'atsaro ini asli ya, ba'atsaro ini asli. Perhatikan. Ba'atsaro itu asli. Harjama ini asli. Jangan bilang ba tambah la. Ini asli semua. Harjama, toma'na, tom'ana. Ini asli semua nih. Nah, yang tambahan ini mana ini? Taba'atsaro, ta tambahan di situ 1 huruf. Ya. Selanjutnya ya ihron jama. Ta di sini ingat, ta di sini perhatikan. Ini ta utanis ya, sakinah nih, bukan ta asli di fi'il ya, bukan satu kesatu dengan hanu, ini tambahan saja. Ta utani sakinah. Menunjukkan fi'il ya muannas. Ihron jama. Jadi tambahannya di sini adalah alif sama nun. Coba Ana jelaskan tadi. Toib tom'ana. Ini asli. Kalau udah itma'anna, ini udah
dilihat mana huruf aslinya. Kembali to ma'na artinya to, mim, hamzah sama nun. Nah, karena nunnya tasdid ada satu di situ tambahan sama alifnya di depan ada dua. Nah, gitu saja. Mudah sekali. Nah, qawaid sekarang. Mazidur rubai yutakunu ziyadatuhu harfan au harfain. Tambah satu huruf kayak tadi kan. Contohnya mana? Tabah asaroh. Kalau dua huruf contohnya mana? Ihron jama itma'anna. Ini dia. Baik. Itma'anna yatma'innu. Itma'anna ya yatma'innu. Ayo itma'anna yatma'innu. Baik. Mana tadi? Nah. Baik. Kita lanjut lagi waktu kita masih ada. Kita ini materi terakhir kita. Hamzata al-wasli wal qata'. Saya ulang dulu. Nah, apa sih fungsinya belajar mazid? Itu fungsinya besar nanti. Mungkin sekarang ini udah dimudahkan dengan teknologi kita, kalau buka kamus tinggal tulis aja kata utuhnya langsung kayak ihron jama apa artinya. Nah, langsung keluar. Tapi kita ndak tahu mana huruf aslinya. Nah, kan repot. Kan ini penting masalahnya huruf aslinya itu. Ini huruf aslinya 4 huruf apa 5 huruf. Nah, kan repot. Kalau kita udah belajar tahu. Nah. Baik, sekarang kita bahas selanjutnya, materi selanjutnya hamzatul wasal wa hamzatul qata'. Nah, ringkasnya kalau hamzatul qata' ini kita langsung baca qaidahnya. Nih, baca qaidahnya langsung. Ya, langsung nanti lihat langsung lihat contohnya. Nah, kita baca qaidahnya hamzah wasal dan hamzah qata'. Cuma dia terdiri dari 2 qaidah saja. Terdiri dari 2 qaidah saja. Baik. Baca. Nah. 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 Nana jelaskan dulu nih. Nah, ini kaidahnya, perhatikan. Hamzah wasal adalah, perhatikan, hamzah tuzdad yang ditambah fi awali, di awal kata al-kalimah, kata tersebut, li, untuk, ya, li yatawassala biha, untuk dapat apa? Mengucapkan huruf yang mati. Biha ilal nutski bisakin, supaya yang mati itu ya bisa dibaca. Begitu. Nah, itu nih hamzah wasal. Nah, contoh fil amar kan afafi kan sukun. Nah, supaya bisa dibaca misalnya khoroja, ya kharuju, khuruj. Nih, itu hamzah wasal itu. Coba dibuang, gimana bacain? Tidak ada dalam bahasa Arab diawali oleh huruf yang sukun. Nah, gitu. Paham insyaallah nih teorinya hamzah wasal ini. Gitu. Permulaan. Kalau tidak ada dia, tidak bisa baca huruf khoroja itu. Di fil amarnya. Di fil mati juga begitu. Kayak tadi ihron jama. Kalau tidak ada huruf hamzah wasalnya, nggak bisa baca huruf h-nya itu. Nah, ini maksudnya. Nah, hamzah ditambahkan di awal kata untuk dapat mengucapkan huruf mati. Baik. Selanjutnya disebutkan di sini wahia
thabatat fi bada'il kalami wa tasqutu fi durjihi. Maksudnya apa? Hamzah wasol ini adalah dibaca di awal kata. Jadi kalau dia di awal kata, ini banyak sekali kan di film film madi yang bisa nyampah huruf, nanti akan ada nanti tempat-tempatnya. Ya. Dia baca di awal kata, kalau di tengah dia gugur nah dibaca. Kayak tadi hadaba. Jangan baca haadaba. Bukan, itu alif wasol sebenarnya. Itu maksudnya. Alif hamzah wasol itu. Dari baca hadaba bukan haadaba, bukan. Ini maksudnya ya. Taib. Watakunu fil madi khumasi. Nah, menarik ini. Di hamzah wasol itu perhatikan. Ini beliau di sini nih ingin kasih di mana saja hamzah wasol itu berada gitu. Hamzah wasol itu berada, lihat di sini. Di fi'il madi yang khumasi yang 5 huruf. Buka saja fi'il yang 5 huruf itu hamzah wasol. Ya, ingat yang di awal hamzah. Hamzah semua itu. Taib, selanjutnya dan sudasi. Nah, kalau fi'il madinya sudasi, fi'il madinya khumasi itu hamzah wasol semua itu. Kayak istighfar itu i-nya itu kan hamzah wasol. Ihron jama dan seterusnya. If'al dan seterusnya banyak sekali, buka saja tata tasrif yang kita pelajari. Nah, selanjutnya amruhuma dan fil amar di fil amar di fi'il sudasi, fil amar di fi'ilnya khumasi. Itu semua hamzah wasol. Nah, udah 3 nih. Taib. Selanjutnya masdar dari keduanya ini itu termasuk juga hamzah wasol. Nah, ingat-ingat itu. Kalau hamzah wasol di fil madi di 5 huruf dan 6 huruf. Di mana lagi kalau amar? Amar juga ada. Ada lagi selain itu masdar juga. Nah, itu semua hamzah wasol. Terus ini tambahannya wa amrus tsulasi, fiil amar yang di 3 huruf. Sebagaimana contoh tadi kharaja yakhru'u, ukhruj. Ada lagi yang lain. If'al, iftah. Nah, hamzah wasol semua itu. Ya, hamzah wasol semua. Jika orang nanya tidak. Ya. Nah, ayo kayak tadi. Yesa, udo. Ya. Dan seterusnya. Nah, itu hamzah wasol semua tuh. Fi'il amar 3 huruf itu. Baik. Nah, perhatikan ini menarik nih biar kita tahu di mana saja hamzah wasol itu berada. Nah, toib. Katanya hamzah koto. Nah, ini ya karena kita belajar hamzah koto. Hamzah koto tetap dibaca baik di awal ucapan maupun di tengah ucapan. Seperti hamzah pada kata kerja bentuk lampau. Ya, yang tadi dari apa? 4 huruf. Hamzatil madi rubai. Ya, 4 huruf. Toib. Nah, di sini ini makruf sekali hamzah koto itu apa pengertiannya, tapi ingin kita di mana saja tempatnya hamzah koto. Toib, disebutkan di sini hamzah koto itu berada di fi'il madi rubai. 1. Hamzah koto itu di fi'il madi rubai. Mana contohnya? Af'ala, ahsana. Itu hamzah tuh jangan ditulis dan jangan ditulis hamzahnya di atas. Ya, toib. Kedua, ini kan hamzah madi rubai. Kedua, amarnya, fi'il amarnya 4 huruf, wazannya fa'ala tadi. Itu termasuk hamzah qata'. Selain itu apa? Masdarnya juga ifa'al. Itu pakai hamzah. Toib. Udah berapa nih? Udah 3. Toib. Ada lagi tambahannya hamazatul asma. Hamazatul asma. Maksudnya di sini adalah serta hamzah pada kata benda. Maksudnya isim. Ayo. Dan huruf. Kelima ada kecuali ya pada beberapa isim. Nah, ada beberapa isim. Nah, contoh pada lafaz ini pada al. Al itu kan hamzah. Hamzah
hamzah qata. Nah, itu di iya. Baik. Masya Allah. Nah, mungkin cukup dulu hari ini kita belajar nahunya. Nah, tinggal sedikit lagi kita ini tinggal fil lazim, fil mutaaddi, aqsamul mutaaddi, baru itu masuk jilid yang 2. Tinggal sedikit lagi. Nah, semoga bermanfaat ya di dobit kitabnya. Nah, kalau kitanya di dobit, insyaallah di pertemuan selanjutnya fi'ilul lazimi wa fi'ilul mutaaddi. Insyaallah itu kita akan pelajari. Nah, sore ya, insyaallah bisa sore. Nah, sore itu kita belajar usul fiqh sore itu. Karena kita udah habis semua, alhamdulillah udah habis sore usul fiqh. Nah, mulai dari awal insyaallah. Kita ngambil mungkin satu lembar setiap hari, setiap pertemuan. Semoga Allah mudahkan. Nah, 1 jam cukup belajar usul fiqh setiap pertemuan. Nah, nah, sohe. Nah, itu insyaallah nanti sore jam 4 ya, lewat dikit ya. Paling lambat itu ya setengah 5 gitu ya. Kasih tanda ya. Nah, anak nih kitabnya ini udah ndak ada, jadi murid saja yang catat. Anak nih pakai PDF nih. Nah, begitu. Nah, semoga manfaat. Insyaallah di pertemuan sore nanti kita belajar lagi usul fiqh ya, Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala. Semoga manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wa iyyakum.